kalor pada perubahan wujud benda. Ini yang kedua ya. Oke. Sekarang kita akan pelajari kalor pada perubahan wujud benda. Ya, paham kan maksudnya perubahan wujud benda? Wujud bendanya berubah. Oke, kan ada 3 jenis wujud benda kan ya? Oke, wujud benda ada yang namanya padat, zat cair, dan zat gas. Ya, nah terjadinya perubahan wujud sering diamati dalam kehidupan sehari-hari, ya kan ya? Contoh yang sering kamu jumpai yaitu pada air mendidih. Kelihatan gelembung-gelembung uap air yang menunjukkan adanya perubahan wujud dari air menjadi uap. Berarti zat cair menjadi gas. Nah ya, untuk mendidihkan air diperlukan kalor. Oke, jadi untuk mendidihkan air berarti menaikkan suhunya. Berarti diperlukan energi kan? Berarti diperlukan kalor. Oke. Nah, jadi untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas diperlukan kalor. Oke. Nah, yuk coba kita lihat ini ada contoh penerapan ya dari kalor ya. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat ya Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Oke. Yuk, sama-sama. Biasa diketahui dulu. Masanya berapa? Masanya 500 gram. Diubah dulu jadi biar satuannya internasional, berarti diubah menjadi kilogram. Ya, gram ke kilogram naik berapa tangga? 3 tangga. Berarti dibagi 1.500 bagi 1.000, 0,5 ya. Kalor jenis air, tadi kan udah dapat dilihat pada tabel 4.1 ya. Itu adalah 4.184 Joule per kilogram Kelvin. Ya. Kenaikan suhu air. Kenaikan suhu airnya akhir kurang awal. Kan gitu kakak ajarin ya. Akhir kurang awal berarti 100 kurang 20. 80 derajat Celcius. Perubahan dalam derajat Celcius itu sama dengan perubahan Kelvin. Otomatis perubahan sebesar 80 derajat Celcius itu sama saja dengan 80 Kelvin. Apa yang ditanya atau ya apa yang masalahnya? Menentukan kalor untuk kenaikan suhu. Q-nya yang ditanya. Bagaimana strateginya? Kita gunakan persamaan Q C kali M kali delta T. Atau kita bisa gunakan jembatan keledai ya. Berarti pakai camat. Nah, kan camat C sama dengan M kali Q sama dengan C kali M kali delta T. Oke. Bagaimana penerapannya? Ya udah tinggal kita masukin variabel yang sudah ada. Kan kita pakai persamaan Q camat. Q sama dengan C. C-nya ada? Sudah ada. Tinggal masukin 4.184. Masanya ada? Ada. 0,5 kilogram ya. Delta T-nya ada, atau perubahan suhunya ada? Ada. 80 ya. Kelvin. Tinggal kita kalikan 4.184 kali 0,5 kali 80. Maka kita dapatkan 167.360 Joule ya. Oke. Berilah contoh peristiwa peleburan, pembekuan, penguapan, dan pengembunan. Apakah dalam peristiwa tersebut memerlukan atau melepaskan kalor? Ya. Oke, berarti kita lanjutin yang poin 2 ini ya, kalor pada perubahan wujud benda. Ya. Ini kan contoh untuk bagian yang ini, yang nomor 1 ini ya. Kalor untuk menaikkan suhu. Sekarang kalor kalau perubahan wujud benda. Kita disuruh mendiskusikan. Ya, ini dulu untuk memahami bagaimana sih kalor pada perubahan wujud benda. Kita diskusikan ya. Berilah contoh peristiwa peleburan, pembekuan, penguapan, dan pengembunan. Apakah dalam peristiwa tersebut memerlukan atau melepaskan kalor? Kalau peleburan kan biasanya stop ya, itu mencair. Kalau pembekuan berarti benar ya, kalau pembekuan berarti dari awalnya cair ya, dia menjadi keras, jadi es stop.
Ya. Lalu kalau penguapan berarti air mendidih. Kalau pengembunan ya mengembun, biasanya di pagi hari kan ya, di daun itu ada pengembunan. Nah, sekarang peristiwa tersebut kita disuruh menebak nih. Oke. Apakah dalam peristiwa tersebut memerlukan atau melepaskan kalor? Ya. Jadi kan kalau penguapan itu kan terjadi di 100 derajat Celcius ya. Oke. Suhunya nggak berubah. Kalau suhunya nggak berubah, secara logika dari persamaan C Q sama dengan camat, kan delta T nggak ada perubahan suhu, berarti 0. Perubahan suhunya, berarti 0 dong kalornya. Apakah benar? Nah, coba kita lihat gambar dulu ini yang nih. Oke, ini ada gambar gelas, di tengahnya diisi air dingin. Ya, di tengahnya diisi air dingin. Oke, kemudian, ini sering kita alami kan? Dinding kaca luar ya dari gelas tersebut ya tiba-tiba ada airnya. Dari manakah air tersebut? Ya, secara tidak langsung bahwa terjadi proses pengembunan. Ya, bukan air di dalam gelas tembus kacanya. Kalau tembus kan bocor. Ya, tetapi udara di sekeliling dari kaca yang bersentuhan langsung dengan kaca itu dia berubah wujud. Dari awalnya gas menjadi air, mengembun. Ya, oke. Mengapa ada titik air di bagian luar gelas yang berisi es? Sudah benar ya, berarti terjadi proses pengembunan. Nah, apakah dalam proses pengembunan tersebut terjadi proses kalor juga? Jawabannya iya. Terjadi juga kalor. Ya, terjadi juga diperlukan kalor. Ya. Nah, sekarang masalahnya dia diperlukan atau dilepaskan. Kan ada dua keadaan. Kalau dia suhunya naik, ya, itu dia memerlukan. Kan gitu kan ya. Kalau dia sekarang suhunya turun, ya, dia melepaskan kalor. Nah, sekarang kalau mengembun dia kira-kira apa? Melepas atau memerlukan kalor? Ya. Oke, ini dia ya. Nah, langsung udah ada nih. Kalau mengembun ternyata melepaskan kalor. Oke. Karena dia mengubah bentuknya ke jadi hal yang lebih keras kayak gitu ya. Oke. Nah, ini ada dari gas ke bentuk cair. Dia mengembun. Bagaimana biar bisa mengembun? Melepas kalor. Ya. Apakah terjadi perubahan suhu? Tidak. Tidak terjadi perubahan suhu. Yang terjadi hanyalah perubahan wujud benda. Berarti kalor yang dilepas itu digunakan untuk merubah wujud benda. Awalnya gas menjadi zat cair. Ya. Kemudian dari zat cair menjadi gas namanya menguap. Diapain caranya? Dipanasin kan? Dipanasin berarti memerlukan kalor. Berarti kalornya itu tidak menaikkan suhu kan, menguap itu atau menguap ya, itu terjadi di suhu 100 derajat biasanya di saat mendidih kan, perubahan dari bentuknya dia zat cair menjadi gas ya. Nah, itu dia memerlukan kalor. Dia memerlukan kalor. Ya, memerlukan kalornya ini bukanlah untuk mengubah suhunya. Ya, tetapi digunakan untuk mengubah wujud zat benda. Ya, sekali lagi, ternyata kalau dia kalornya digunakan untuk merubah wujud zat benda, ya, suhu bendanya tidak berubah. Kalor tersebut digunakan untuk ya mengubah wujud zat benda. Ya, berarti kita udah dapat konsep baru. Ya, suhu benda nggak berubah, tapi wujud bendanya yang bisa berubah. Ya, oke. Kemudian ada membeku. Membeku artinya dari zat cair menjadi es stok atau padat. Ya, ini sifatnya melepas kalor. Ya jelas ya, karena kalau dari zat cair ke es stok kan kita dinginkan sifatnya. Turunin suhunya kayak gitu kan ya. Oke, tapi di batas dia 0 derajat, ya 0 derajat Celcius itu namanya proses membeku. Ya, suhunya nggak turun, tapi kita tetap dinginin. Kita tetap ya lepasin kalornya. Oke, lepasin kalornya itu suhunya nggak turun, ya, tetapi ya perubahan wujud zat benda yang terjadi.
Kemudian contoh kebalikannya adalah melebur. Kalau melebur kebalikannya kan, dari zat padat menjadi zat cair. Diapain? Dipanasin kan? Oke, dipanasin. Pada saat suhu 0 derajat Celcius, suhunya diam. Ya, suhunya diam. Tapi yang terjadi adalah kalor yang diberikan itu ya digunakan untuk mencairkan. Ya, jadi kalor yang diberikan tidak hanya untuk menaikkan suhu benda, tapi pada saat titik tertentu di 0 derajat Celcius ini ya khususnya kalau air ya itu digunakan untuk merubah wujud zat benda. Oke, berarti ada dua fungsi kita kalor ya, menaikkan suhu benda bisa atau juga ya mengubah wujud zat benda. Lalu selanjutnya ada menyublim. Ya, menyublim ini dari zat padat menjadi gas. Secara logika berarti dipanasin kan ya. Oke. Nah, jadi perlu kalor. Kemudian kalau menghablur, mengkristal. Ini dari gas jadi padat. Bisa ya? Bisa. Dinding dari freezer. Ya, yang biasanya untuk membuat es top. Ya, biasanya di awal bersih tiba-tiba udah ada kristal-kristalnya. Biang esnya ya, kayak gitu biasanya disebut sama ibu ya. Oke. Itu dia berubah dari gas menjadi padat. Ya, itu dia melepas kalor caranya. Nah, ini jangan sampai kalian kebalik ya prosesnya. Oke, tingkatannya mungkin sederhananya kakak kasih ya seperti ini ya. Oke. Padat. Oke. Cair. Gas. Nah, jadi padat itu berada di level tertinggi. Jadi kalau misalnya gas ke cair ya. Oke. Nah, sorry ya. Jadi kalau misalnya gas ke cair itu melepas. Kalau ke atas melepas ya. Kalau ke bawah memerlukan intinya. Perlu. Ya. Berarti kalau gas ke padat lepas juga kayak gitu. Oke. Kemudian kalau padat ke cair perlu. Ya. Coba aja kita lihat. Tuh, misalnya nih, gas ke padat, gas ke padat. Gas ke padat, melepas ya. Ini bisa dipakai. Atau kebalikannya kalian buat boleh juga misalnya gas, cair, padat. Kalau kayak gini kalian buat berarti ke atasnya itu adalah perlu. Ya, untuk ke atas ya padat ke cair perlu, padat ke gas perlu. Kalau ke bawah berarti melepas kayak gitu ya. Ini bisa ya. Oke, ini di screenshot boleh. Oke. Baik, kita lanjut adik-adik. Oke. Nah, adakah hal unik yang dapat dipelajari pada peristiwa perubahan wujud? Ya. Nah, lakukan langkah-langkah berikut ini. Siapkan gelas beker berisi 400 gram es batu. Ukur suhunya. Panaskan gelas beker itu dengan pembakar spiritus. Aduk dan ukur suhunya setiap setengah menit sampai 3 menit. Catat hasil pengukuran pada tabel pengamatan. Ya, oke, hati-hati dengan api ya. Saat pemanasan air dengan api, saat mengangkat gelas beker, gunakan kain lap. Jangan sok-sokan jadi limbat. Langsung dipegang itu. Panas, kebus, meleleh bisa tangannya ya. Berdasarkan data pengamatanmu, bagaimana suhu benda saat terjadi perubahan wujud? Jadi udah kakak jelasin ya. Bagaimana suhu benda saat terjadi perubahan wujud? Bandingkan dan diskusikan dengan hasil kelompok. Ya, berdasarkan kegiatan tampak bahwa saat perubahan wujud tidak terjadi perubahan suhu seperti yang Kak bilang tadi. Tidak terjadi perubahan suhu, yang terjadi adalah perubahan wujud. Ya, oke. Kalor yang kita berikan itu digunakan untuk mengubah wujud zat. Jadi tidak digunakan untuk menaikkan suhu, tapi untuk mengubah wujud zat. Dalam hal ini berarti mengubah jadi dari bentuk zat padat menjadi zat cair. Ya. Nah, kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat, inilah yang disebut dengan kalor laten. Ya, jadi disebut ya dengan kalor laten. Ada dua jenis kalor laten, ya. Yang pertama ada kalor penguapan atau kalor pengumbunan, ya. Lalu ada kalor lebur atau kalor beku. Ya, persamaannya lebih sederhana daripada si camat, ya.
Oke. Ini ada kamu, ada Kemal. Nah, kalau penguapan, penguapan kamu, ya. Jadi Q sama dengan M kali U. Ya, Q adalah kalor, M adalah massa, U adalah kalor laten penguapan atau pengembunan. Ya. Lalu ada Kemal, Q sama dengan M kali L. Ya. Di mana Q itu adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk merubah wujud benda. M itu adalah massa, oke, yang berubah wujud, dan L itu adalah kalor lebur atau kalor beku. Satuannya lihat di sini, joule per kilogram. Kalau kalor ya, kalor lebur atau kalor beku. Kemudian kalor penguapan atau kalor pengembunan juga sama, joule per kilogram. Kalau yang tadi kan kalor jenisnya, itu kan untuk kenaikan suhu ya. Kalau ini adalah kalor laten untuk perubahan wujud. Ya, nah lihat satuannya. Kalau yang tadi kan joule per kilogram Kelvin, isi Kelvin. Kalau ini joule per kilogram. Jadi nggak ada kaitannya dengan suhu. Karena memang kalor laten ini tidak digunakan untuk menaikkan suhu, tapi digunakan untuk merubah wujud benda. Itu jawabannya ya. Oke, makanya ini satuannya joule per kilogram. Sip ya. Contoh penerapannya. Oke, contoh penerapannya. Oke, contoh penerapannya. Oke, nah, berapa kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es ya, jika kalor lebur air tersebut 336.000 joule per kilogram. Ya, berarti untuk melebur 1 kg ya, 1 kg air diperlukan 336.000 joule. Kalau 5 kg, kalian udah bisa pasti jawab ya. Berarti tinggal kali 5 harusnya ya. Yuk, pelan-pelan ya. Oke, apa yang diketahui? Massa M sama dengan 5 kg. Ya. Kalor lebur air, L air itu sama dengan 336.000 joule per kilogram. Ya, kita bisa ubah jadinya 3,36 kali 10 pangkat 5 joule per kilogram. Oke. Nah, perlu nih, kakak tambahin sedikit ya. Kenapa kok bisa jadi kayak gitu pangkatnya ya? Oke, jadi kan kalau kalian udah diajari di matematika, perpangkatan itu caranya adalah A kali, 10 pangkat N. Nilai A-nya itu harus lebih besar daripada 1, lebih kecil daripada 10. Sekarang angka 336.000, kita kan komanya di sini harusnya dia ya 336.000 berarti di sini. Kita pindahin kemana naruh komanya biar nilai A-nya ya, ini A ini ya, nilai A-nya biar lebih besar daripada 1 kurang dari 10. Sebelah sini 336 jadinya. Sebelah sini 33. Kalau di sini 3. Nah, 3,36 berarti di sini. Berapa langkah nih pindahnya? Berapa huruf nih? Berapa huruf lagi? Berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Perpindahan koma inilah kita gunakan sebagai nilai N. Berarti berapa angkanya? 3,36 kali 10 pangkat 5. Perpindahannya kemana? Ke kiri. Kalau ke kiri, ya, nilainya dia positif. Nanti kalau ke kanan gimana, Kak? Berarti negatif. Ya, itu konsepnya ya kalau pangkatnya. Sip. Udah paham. Nah, kita lanjut. Nah, apa masalahnya? Berapa kalori yang diperlukan Ki? Nah, gitu ya. Bagaimana strateginya? Gunakan persamaan Kemal. Ya, kan lebur. Kemal pasti. Kalau nanti penguapan, kamu. Nah, ya. Bagaimana penerapannya? Kemal. Q sama dengan M kali L. Masukin aja. Nilai M-nya berapa, Kak? Masanya 5 kg. Kali L-nya, kalau leburnya berapa? 3,36 kali 10 pangkat 5. Hasilnya berapa? 5 kali 3,36 berapa? 16,8 kali 10 pangkat 5. Ya, 10 pangkat 5 ini diubah jadinya 1,68 kali 10 pangkat 6. Udah bisa dong harusnya mengubah ya.
Gini prosesnya ya. Kok bisa jadi 10 pangkat 6, Kak? Kayak gini dia. Kan 16,8 kali 10 pangkat 5. Tuh ya, 10 pangkat 5. Nah, sekarang kita harus ngubah komanya, pindahin kemana? Satu langkah ke kiri kan? Ya, kan biar kan 16 ini kan lebih daripada 10. Kan nilai A itu harus lebih dari 1 kurang dari 10. Itu kan konsepnya. Maka kita dapatkan, pindah komanya ke sini. Berapa langkah? 1 ke kiri. Ya, ke kiri. Kalau ke kiri berapa? Gimana? Positif atau negatif? Positif. Berarti jadinya 1,68 kali 10 pangkat 1 kan? Kali, kan lanjutannya. Kali 10 pangkat 5. Pangkat kalau dikaliin berarti tinggal ditambah. Berarti hasilnya 1,68 kali 10 pangkat 1 tambah 5. Ya 6. Makanya hasilnya ini terakhir ya. Oke, 1,68 kali 10 pangkat 6 Joule. Ya. Nah, adik-adik, oke, kita lanjutkan ya. Oke, nah, ayo kita lakukan. Apa yang memengaruhi cepatnya penguapan air? Oke, menalar dan mencoba ya sekarang ya. Oke, nah, rumuskan hipotesis untuk menjawab permasalahan berikut. Oke, apakah luas permukaan zat cair berpengaruh terhadap cepatnya penguapan air? Oke, nah untuk itu coba buat hipotesis. Adik-adik membuat hipotesis nih sekarang. Apakah dipengaruhi nih luas permukaan zat cair? Oke, yang kita gunakan nih. Oke, wadahnya untuk memanaskan cepatnya penguapan. Berarti dengan anggapan panas yang diberikan itu sama. Oke, kalor yang diberikan sama berarti ya. Nah, lakukan percobaan untuk menguji hipotesismu dengan bantuan gambar 4 di 7. Perlu diingat ya bahwa volume air mula-mula pada tiap wadah harus sama. Oke, letakkan wadah-wadah itu pada tempat yang kondisinya sama. Misalnya selama 1 jam sama-sama ya. Setelah 1 jam ukur volume air yang tersisa. Ini bentuknya beda-beda ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, datanya di sini. Oke, luas permukaan bencana. Berarti ini 1 berapa, luasnya berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa. Lalu volume air mula-mulanya berapa, kayak gitu ya. Oke, di sini kan kita misalkan 1 liter misalnya ya, 1 liter semuanya. Setelah 1 jam berapa sisanya? Oke, pengurangan volume air. Analisis dan simpulkan hasil pengamatanmu. Berdasarkan data pengamatanmu, simpulkan hasilnya. Apakah hipotesismu diterima atau ditolak? Oke, langsung aja nih. Adik-adik jawabnya gimana? Apakah luas permukaan wadah untuk memanaskan air dengan catatan ya, lama dipanaskannya sama 1 jam. Terus wadahnya jenis bahannya harus sama berarti ya. Yang dipanaskan juga sama zat cairnya. Berarti misalnya di sini adalah air ya. Kira-kira gimana nih? Apakah berpengaruh luas permukaan yang berbeda ini? Tidak berpengaruh. Wah, kok nggak berpengaruh, Kak? Kan lebih luas. Nah, luas permukaan itu tidak akan berpengaruh. Karena apa? Kalor yang diberikan kan sama selama 1 jam. Jadi waktu pemberian kalornya kan sama, 1 jam juga. Jenis bahan yang digunakan juga sama kan? Jenis bahan yang digunakan sama, air yang akan zat cair yang akan dipanaskan juga sama. Sehingga tidak akan berpengaruh. Maka bisa dipastikan volume air setelah 1 jam juga akan sama. Kayak gitu ya. Oke, sip. Karena dari sini perlu kita tambahkan bahwa tidak ada faktor ya luas permukaan wadah yang akan membuat cepat tidaknya air tersebut akan menguap. Karena pada dasarnya besarnya kalor lah yang akan mempengaruhi cepat tidaknya penguapan itu terjadi. Karena kalau makin gede wadahnya kan makin lama juga untuk memanaskannya. Perlu banyak energi juga kan? Kayak gitu. Ya. Nah, itu ya. Oke. Jadi kita udah dapat jawabannya ya. Berarti tidak dipengaruhi oleh luas permukaan wadah.
Nah, mengapa kita lanjut ya? Nah, mengapa kamu berkeringat? Ya, sistem tubuh manusia bekerja optimal pada suhu 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Seringkali aktivitas dan lingkungan sekitar memaksa tubuh manusia bereaksi untuk menjaga agar suhu tubuhnya tetap optimal. Pada saat kamu beraktivitas, ya, misalnya nih berolahraga, akan terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia. Makanan menjadi energi gerak. Nah, proses ini menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Pada saat ini, mekanisme dalam tubuh kamu memberi perintah, ya, agar tubuh berkeringat. Jadi orang ini nih, tubuh berkeringat kayak gitu. Kamu lagi kepanasan nih, kayak gitu ya. Nah, pada saat berkeringat itu menguap, ya, kan kalau mau menguap perlu kalor kan? Proses penguapan keringat memerlukan kalor. Kalor ini diambil dari kulit tubuhmu. Gitu. Jadi prosesnya win-win solution dia ya. Kamu lagi ingin biar cepat dingin, ya, cepat dingin, terus ada keringat, keringatnya perlu menguap, dia kan perlu kalor. Kalor dari tubuh kita diambil, jadinya kita menurun suhu tubuhnya kayak gitu ya. Kalor yang diambil dari kulit tubuhmu sehingga tubuh kamu yang memanas itu menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal. Nah, pada saat itu, mengapa kamu merasa nyaman jika dikipasi? Pada saat ongkop-ongkop ini, ya. Nah, saat dikipasi, proses penguapan keringat itu terjadi lebih cepat sehingga tubuhmu segera kembali ke suhu optimal, ya. Nah, mengapa saat kedinginan kamu cepat merasa lapar? Ini yang kedua nih ya. Nah, pada saat kamu kedinginan, kamu akan menggigil. Ya, seperti pembahasan sebelumnya kan. Dengan menggigil, maka tubuhmu bergerak cepat. Gerak tubuh kamu ini memaksa tubuh melakukan metabolisme. Membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak. Dan tentu pada saat bergerak itu menghasilkan ya energi panas juga. Dengan cara ini suhu tubuh tidak turun. Jadi pada saat dingin itu dijaga biar suhu tubuhnya tidak turun. Tentu saja ada harga yang harus dibayar. Pada saat kedinginan kamu cepat merasa lapar. Ya, kayak gitu. Nah, yuk diskusikan nih ya. Kapan biasanya si guguk ya anjing menjulurkan lidahnya? Mengapa anjing melakukan hal itu? Coba jelaskan. Nah, ini ada gambar anjing ya. Kalau anjing kakak di rumah ya, itu anjingnya mini pom, kecil imut-imut. Ya, seimut kakak ya. Oke, nah anjing menjulurkan lidahnya. Kapan ya dia menjulurkan lidahnya? Oke, anjing itu menjulurkan lidahnya pada saat dia kepanasan. Dan juga pada saat dia biasanya setelah berlarian ke sana kemari ya, dia menjulurkan lidahnya. Kok dia isi menjulurkan lidah, manusia kok enggak? Habis misalnya kepanasan atau habis berlarian, namanya kita menjulurkan lidah. Enggak juga kan? Nah, penyebabnya adalah anjing itu tidak memiliki kelenjar keringat di bagian permukaan kulit tubuhnya. Oke, kelenjar keringat itu hanya ada di bagian telapak kakinya. Inilah salah satu penyebab juga kita melihat bekas tapak kaki dari anjing. Ya, oke. Nah, sering kita melihat seperti itu ya. Nah, apa tujuannya dia menjulurkan lidah? Nah, tujuan ketika dia menjulurkan lidah adalah untuk membantu proses ya cepatnya menurunkan suhu tubuh yang memanas. Ya, karena akibat cuaca panas ataupun karena selesai dia berlarian. Karena kalau dia mengandalkan dari kelenjar keringat pada telapak kaki tidak cukup. Jadi dia perlu bantuan. Salah satunya, dengan cara menjulurkan lidah. Ini udah intuisi yang bermain ya. Wih, aku kepanasan ya udah. Kayak gitu dia menjulurkan lidah. Sehingga, bolongan ya lubang untuk mengeluarkan kalornya lebih banyak telapak kaki plus dari mulutnya. Kayak gitu ya. Kalau nggak kayak gitu anjing bisa pingsan ya. Oke, yuk. Nah, berkaitan dengan perubahan wujud nih, benda darah mengalami suatu kejadian perubahan wujud benda juga. Dari bentuknya cair bisa jadi padat, pembekuan darah.
ya. Nah, pembekuan darah ketika mengalami luka ini kalian akan pelajari kelas 8 SMP ya. Oke, proses pembekuan darah itu karena adanya keping darah ya. Oke, fibrin nanti ada di sana ya. Ini ada sel darah merah ya. Lalu ada fibrin yang berasal dari keping darah ya. Baik, jelajah. Darah yang mengalir pada tubuh manusia dapat mengalami perubahan wujud ya. Jika kita terluka, darah akan mengalir. Jika luka tersebut dibiarkan, lama-lama darah akan mengering. Nah, pada saat itu darah membeku. Oke, mengalami perubahan wujud ya, cair menjadi padat. Oke. Nah, kemampuan darah untuk membeku sangat bermanfaat bagi manusia. Karena apa? Karena mencegah terjadinya pengeluaran darah yang banyak dari dalam tubuh. Jika tubuh kekurangan darah, maka bisa menimbulkan efek yang fatal, kematian. Nah, ini bahaya ya. Syukur. Oke, karena ada kejadian, oke, kalau orang itu susah untuk darahnya membeku. Nah, itu bahaya. Oke, ada penyakitnya. Apa yuk? Kalian udah tahu tentunya ya, hemofilia. Oke. Nah, teknologi pendingin sederhana. Kamu pasti sering melihat nih di depan bangunan besar, seringkali terdapat kolam kan ya. Kadang-kadang dilengkapi dengan air mancur. Oke. Nah, selain untuk keindahan, keberadaan kolam ini dapat membuat lingkungan sekitarnya menjadi sejuk. Mengapa hal ini dapat terjadi? Secara alami, air di kolam itu akan menguap, ya kan ya? Nah, untuk menguap diperlukan kalor. Kalor ini diambil dari udara di sekitar kolam. Sehingga udara menjadi lebih sejuk dibanding kolam. Oke, kan prosesnya kalau air kolam yang menguap, untuk menguap kan perlu kalor. Nah, kalor yang dari udara sekitar itu yang diambil. Oke, sehingga udara sekitarnya menjadi lebih dingin. Kayak gitu ya. Ini dia ya gambarnya kolam di sekitar gedung. Oke. Nah, kemudian ada teknologi pendingin makanan sederhana. Perhatikan gambar alat pendingin makanan di bawah ini. Nah, ini ya. Oke, kalau gambar melihat kayak gini, kita serasa kayak ada di Korea, Jepang ya, atau Cina ya. Oke, nah pendingin makanan sederhana. Alat ini ya terdiri atas 2 tempayan. Dengan tempayan kecil dapat masuk ke tempayan besar. Pasir diisikan di antara 2 tempayan ya. Di antara 2 tempayan ini ya. Selanjutnya air ditambahkan pada pasir ini hingga pasirnya basah. Jadi pasirnya dibasahin ya. Nah, makanan atau air diletakkan di tempayan kecil. Ya, jadi sesuatu yang akan didinginkan itu ditaruh di tempayan kecil yang ditutup kain basah. Oke. Nah, pada saat air di dalam pasir menguap kan perlu kalor. Ya, nah kalor untuk penguapan ini diambil dari sekitarnya, termasuk dari makanan. Oke, nah sehingga makanan bisa menjadi dingin. Adapun apa yang ingin didinginkan itu bisa menjadi dingin. Oke, berdasarkan laporannya, suhu itu bisa turun hingga 15 derajat Celcius. Oke, nah yuk coba kita latihan ya. Oke, apa sih perbedaan antara suhu dengan kalor? Ya, kalau suhu itu dia adalah tingkat panas benda. Kalau kalor adalah energi panas benda. Yang kedua, sebelum kakak jawab boleh di pause dulu videonya, kalian coba tebak kayak gitu ya. Mengapa orang menggigil ketika kedinginan? Yuk di pause videonya dulu. Pikirkan jawabannya. Apa jawabannya? Ya, dengan menggigil akan membuat metabolisme tubuh akan lebih cepat. Ya, gerakan tubuh membuat tubuh kita menjadi lebih panas sehingga suhu tubuh kita yang awalnya dingin itu bisa kembali ke suhu optimal. Bagaimana persamaan kalor untuk menaikkan suhu benda dan kalor untuk mengubah wujud benda? Coba jelaskan. Nah, ini sudah kita pelajari tadi ya, bahwa ada 2 jenis persamaan untuk mencari kalor. Nah, caranya adalah seperti ini ya. Untuk pertama, yang bagian pertama ya, menaikkan suhu gimana persamaannya? Camat.
Q sama dengan C kali M kali delta T ya. Oke. Kalau untuk mengubah wujud benda, yang kedua nih ya. Kan ada dua ya. Q sama dengan kamu atau Kemal. Oke, coba jelaskan. Kalau ya persamaan kalor untuk menaikkan suhu benda ada variabel yakni berapa perubahan suhu bendanya. Sedangkan kalau persamaan untuk mengubah wujud benda tidak terjadi perubahan suhu. Yang terjadi adalah perubahan wujud benda. Tuh, kan bisa sederhana ya. Ini persamaan yang penting ya. Oke, yang akan sering kita gunakan nanti pada saat latihan soal ulangan harian ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, penerapan. Oke. Nah, penerapan. Kalor sebanyak 84 kJ ditambahkan pada 500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhu air itu? Kalor jenisnya air adalah 4.200 Joule per kilogram Kelvin. Berarti di sini dibuletin ya. Kalau sebelumnya kan kita tahu 4.184. Ya. Nah, diketahui. Oke, diketahui. Nah, kalornya berapa? 84 kilojoule ya. Kemudian kita ubah agar joule aja kilo kan, berarti turun 3 langkah. Oke, 3 tangga berarti kali 1000. Sehingga kita dapatkan 84.000 Joule. Oke, lalu masanya 500 gram. Seperti biasa kita ubah dulu dari gram ke kilogram, naik 3 tangga sehingga dibagi 1000. Sehingga kita dapat 500 bagi 1000 0,5. Oke, suhu awalnya berapa? 20 derajat Celcius. Oke, kalor jenisnya berapa? 4.200 Joule per kilogram Kelvin. Ditanyakan apa? Suhu akhirnya. Ya. Jawab. Oke. Ya udah, kalau ini adalah terjadi perubahan suhu benda, berarti kita gunakan persamaan kalor untuk kenaikan suhu atau perubahan suhu. Camat. Ya. Q sama dengan C kali M kali delta T. Tinggal kita masukkan ya. Oke. Angka atau nilai-nilai dari setiap variabel yang sudah ada pada yang diketahui. Oke. Kalornya berapa? 84.000. Kemudian kalor jenisnya berapa? 4.200. Oke. Kemudian masanya berapa? 0,5 kg. Perubahan suhunya berapa? Kan belum tahu. Karena suhu akhirnya kan yang akan dicari ya. Oke, berarti kita diemin berapa suhu akhirnya, delta T-nya diem. Tidak kita masukkan berapa nilainya. Lanjut. 84.000 sama dengan 2.100 kali delta T. Ya, 4.200 kali 0,5. Kan 2.100. Lanjut. Kita akan mencari delta T dulu kan. Oke. Nah, mencari delta T berarti kita harus hilangin 2.100. Kita pindahin. Awalnya dia di kanan atas, jadinya dia di kiri bawah. Sehingga 84.000 per 2.100. Sehingga dapat kita tuliskan, oke, tinggal kita bolak-balikan aja, jadinya delta T sama dengan 84.000 dibagi 2.100. Oke, kalau kita selesaikan, maka kita akan dapat, oke, 40 derajat Celcius. Berarti perubahan suhunya sebesar 40 derajat Celcius. Oke, nah perubahan suhunya 40 derajat. Awal suhunya 20. Berarti berapakah suhu akhirnya? Pastinya kalian bisa tebak ya, 60 ya. Gimana caranya? Jadi delta T kan sama dengan T akhir kurang T awal. Kan gitu kan ya? Oke, ingat delta akhir kurang awal ya. Sehingga kita dapatkan 40 derajat Celcius sama dengan T akhir kurang T awalnya berapa tadi kan? 20 kan? Nih, 20. Kita masukin 20. Nah, oke. Kita nyari T akhir. Berarti kita hilangin min 20 derajat Celcius kan? Awalnya dia di kanan, jadinya di kiri. Ini prosesnya, oke, proses matematikanya dia adalah pengurangan. Ya. Maka jadinya dia berlawanan.
awalnya dia negatif, jadinya positif. Kalau yang tadi kan prosesnya adalah kali kan, kali atau bagi, itu jadinya atas atau bawah kita perubahannya. Ya, nanti lebih lanjut kita pelajari itu caranya. Oke. Nah, kalau di sini kan min 20 derajat Celcius. Awalnya dia di kanan, dia jadinya di kiri. Awalnya dia negatif, jadinya positif. Berarti T akhir sama dengan 40 derajat Celcius tambah 20 derajat Celcius. Ini toh. 40 tambah 20, 60 derajat Celcius. Ya, udah kita dapat deh. Oke, sudah. Oke, adik-adik, kita lanjut. Ya. Ayo pikirkan. Nah, coba dipikirkan ini kita bareng-bareng ya. Nah, berdasarkan tabel 4.1, jika 1 kg bahan tersebut dipanaskan dengan menggunakan nyala api yang sama, manakah yang paling lambat naik suhunya? Coba jelaskan. Ya. Jadi ada 1 kg bahan, kita cari dulu ya. Oke, tabel 4.1-nya ya. Oke, hop. Bentar ya. Kita cari tabel 4.1-nya mana ya? Ah, ini dia. Oke. Dinyalakan. Ini 1 kg sama, berarti 1 kg air, 1 kg alkohol, 1 kg sampai 1 kg perak ya, semuanya 1 kg. Kemudian dinyalakan dengan api yang sama. Kalau dengan api yang sama berarti energi panas atau energi kalornya sama. Kira-kira yang mana paling lambat untuk dipanaskan? Yang paling lambat dipanaskan berarti kan yang paling besar perlu energi kan? Kita perlu besar ngasih energi dulu biar dia naik suhunya. Yang mana kalor jenisnya menunjukkan paling besar perlu energi untuk naik 1 derajat Celcius saja atau 1 Kelvin. Air. Dia perlu 4184 Joule ya untuk naik 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Bandingkan dengan perak. Seperti yang tadi kakak bilang kan ya, 235 Joule aja udah naik 1 Kelvin. Oke, berarti yang paling lambat untuk naik suhunya adalah air. Oke, udah dapat deh. Baik, kita lanjut. Nah, ini soal yang terakhir nih di video kali ini. Pada saat berolahraga, kamu mengubah energi kimia makanan menjadi energi untuk gerak dan energi panas. Pada saat itu kamu berkeringat. Nah, mengapa dengan berkeringat suhu tubuh kamu tetap stabil? Coba jelaskan. Yuk, ingat-ingat yang tadi sudah kakak jelaskan. Oke. Nah, dengan berkeringat, ya, pada saat selesai berolahraga, dengan berkeringat, keringat tersebut akan menguap. Nah, proses penguapan itu kan memerlukan kalor. Oke. Nah, kalor tersebut langsung diambil dari kulit tubuh. Jadi, panas tubuh diambil, oke, untuk menguapkan si keringat. Sehingga kalor dalam tubuh menjadi berkurang. Kalau kalor tubuh berkurang, panas tubuh berkurang atau menurun. Sehingga stabil lah. Awalnya habis olahraga panas nih, jadinya suhu tubuhnya menjadi lebih stabil. Oke. Baik adik-adik, itu dia pembahasan materi IPA kelas 7 bab kalor dan perpindahannya. Sekarang kita udah habis di bagian A ya. Nah, video selanjutnya kita akan masuk ke perpindahan kalor. Nah, ini seru nih ya. Ini sebenarnya udah dapat di SD kok. Di SMP lebih diperdalam. Gimana sih prosesnya ya? Oke, dijamin asik. Oke. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, semangat belajar untuk semuanya.